Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Assalatu wassalamu ala habibina sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda wa ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita dimudahkan memulai hari ini dengan kebaikan, kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Allahumma amin. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan untuk bagian yang terakhir, yaitu pembahasan tentang perceraian, yaitu cerai mati ya, cerai meninggal. Sebagai flashback saja, kita sudah membahas tentang bermacam-macam talak yang bisa dirujuk. Kemudian pekan kemarin kita membahas ketika perceraian itu terjadi dialami oleh pasangan suami istri yang memiliki anak, konsekuensinya seperti apa, dan kita juga membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan konsekuensi tersebut. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan bahasanya pada ayat 234 sampai 237, dan kita akan akhiri nantinya bahasan-bahasan ini berkaitan dengan koridor takwa, yang nanti kita juga mengingatkan setiap Allah Subhanahu wa taala menyitir beberapa pembahasan itu selalu diakhiri tentang mengingatkan tentang takwa, perintah kepada takwa, esensinya seperti apa. Kita langsung saja mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihim arba'ata ashhurin wa ashra. Fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihim bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memberikan aturan yang lain, yaitu orang-orang yang yutawaffawna. Ini berarti concernnya kepada suami. Walladzina yutawaffawna minkum, laki-laki di antara kalian yang meninggal, wa yadharuna, dan mereka orang-orang laki-laki tersebut meninggalkan bukan hanya warisan, tetapi di sini azwajan, para istri. Tempoh hari sudah kita jelaskan ya bahwa di dalam Al-Qur'an itu kata yang dipakai zauj, jamaknya azwaj, berarti pasangan. Kalau di sini konteksnya berarti di sini artinya istri, karena yang dibahas adalah laki-laki yang meninggal. Wa yadharuna azwajan, apa yang konsekuensinya? Ya tarabbasna bi anfusihim, mereka di sini kata yang dipilih tarabbus ya, menunggu selama 4 bulan. Arba'ata asyurin wa asyra, 4 bulan 10 hari 10 malam. Fa idza balagna ajalahun, ketika sudah 4 bulan 10 hari dari hari meninggalnya, fala junaha 'alaikum, maka kalian tidak punya lagi hubungan dengan mereka. Ini khitabnya kepada wali ya. Fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum, harusnya kan fala junaha 'alaihim. Fala junaha 'alaikum itu keluarganya. Fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf, terhadap yang mereka lakukan, mau berhias, mau berpergian yang jauh, mau melakukan aktivitas persiapan untuk menikah lagi, itu dipersilahkan. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha tahu dengan apa yang kalian lakukan. Ini pertama yang menarik adalah kata-kata yutawaffawna. Yutawaffawna itu dengan yatawaffa artinya sama, meninggal. Tapi yutawaffawna itu
diwafatkan. Kalau arti letterlah bahasa, dan mereka-mereka yang diwafatkan. Kenapa tidak misalkan yang mereka yang meninggal? Walladzina tawaffawna. Tapi yutawaffa di sini artinya yang diwafatkan supaya apa? Pertama, supaya dari sisi ini mengingatkan, berarti kalau ada kata-kata diwafatkan itu berarti ada yang mewafatkan, ada yang mencabut nyawa. Dan al-mutawaffi di sini adalah Allah. Suatu ketika para ulama ditanya, yutawaffa, al-mutawaffa, manil mutawaffi? Siapa yang mewafatkan? Jawabannya adalah Allah. Ini supaya apa? Supaya orang-orang yang ditinggalkan itu menerima bahwa apa dan bagaimanapun orang yang meninggal tersebut itu keputusan Allah. Jadi di sini meskipun titik tekannya adalah si mayit, tetapi ini kata-kata diperuntukkan bagi orang-orang yang masih hidup. Walladzina yutawaffawna itu artinya, wahai kalian orang-orang yang masih ada kerabatnya, ridholah. Gitu. Dan nanti ada konsekuensinya, khususnya engkau wahai para istri, ridho. Jadi bahasa kita, saya nggak pakai bahasa ikhlaskan karena sebenarnya nggak pas ya. Mengikhlaskan orang yang meninggal. Ikhlas itu untuk memberi, bukan kehilangan. Nah, ridho, kita ridho terhadap keputusan Allah. Itu yang pertama. Nah, selanjutnya yang kedua, ya tarabbasna, tunggu. Menunggu sampai 4 bulan 10 hari. Al-Fakir sudah ngumpuk-ngumpuk mencari buku. Dulu pernah membahas ada hikmah 4 bulan 10 hari. Kenapa dibedakan dengan cerai hidup? Masih ingat ya, cerai hidup berapa iddahnya? Salah tata kuru. Nah, 3 kali suci ya. Ada yang bilang 3 kali haid. Nah, itu tergantung penafsiran. Tempoh hari sudah kita bahas. Kok dibedakan antara yang dicerai hidup dengan cerai mati? Itu ada hikmahnya. Banyak yang menafsiri di situ. Oh, ada itu diambil waktu yang lama di setengahnya orang hamil 4 bulan 10 hari. Tapi ada yang mengkritik lagi, bukan. Itu adalah untuk lita'dimi zaujiha, untuk menghormati suaminya. Dan ada juga yang menarik di sini bahwa kesepakatan ulama, ini sepakat, tidak ada perbedaan. Orang yang meninggal itu iddahnya 4 bulan 10 hari kecuali yang hamil ya. Kalau yang hamil itu yang terdekat. Maaf, yang terjauh. Kalau gini, kalau dia hamil dan kemudian melahirkan sebelum 4 bulan 10 hari, maka iddahnya ketika begitu si bayi keluar, itu sudah boleh merencanakan pernikahan. Meskipun baru 10 hari dari meninggalnya suami. Tapi kalau 4 bulan 10 hari bayinya belum keluar, bukan berarti 4 bulan 11 hari dia boleh menikah, nggak boleh. Tunggu sampai keluar bayinya. Jadi emang tujuannya untuk listibra'il arham, untuk membebaskan rahim seorang perempuan. Itu iddah yang paling utama itu. Yang menarik, pernah ditanya juga, bagaimana kalau kemudian sekarang ada sistem scan modern ya. Jadi setelah cerai, seorang perempuan bisa memastikan bahwa di dalam rahimnya tidak ada keturunan dari suami yang lama. Gimana itu? Nah, ini untuk perkembangan fikih modern dibahas, tapi tetap tidak boleh karena angka ini angka rahasia Allah. Kita tetap harus menunggu 4 bulan 10 hari. Kenapa? Para ulama fikih bersepakat 4 bulan 10 hari ini berlaku untuk semua jenis perempuan. Gimana itu? Contoh, jam 9 akad nikah, 9 pagi ya. Jam 10 pagi, 1 jam setelah akad nikah, suaminya meninggal. Kecelakaan. Ya apa aja Pak. Kita tidak tahu, suaminya meninggal. Kan belum diapa-apain itu. Beda dengan cerai hidup. Kalau cerai hidup dia tidak ada iddahnya. Seorang perempuan yang perempuan laki-laki belum berhubungan suami istri, baru akad, kemudian saya cerai kamu misalkan, itu nggak ada iddahnya, nggak boleh dirujuk lagi. Cerai sudah otomatis karena belum diapa-apakan, tidak ada iddahnya, nggak usah harus menunggu, nggak ada iddahnya, dia otomatis cerai begitu saja. Tetapi kalau jam 9 akad nikah, jam 10 kemudian meninggal dunia suaminya, dia tetap harus nunggu 4 bulan 10 hari. Atau seorang perempuan itu menopause, mohon maaf, sudah menopause,
usianya udah 70 tahun, suaminya meninggal, apa yang ditunggu? Iya kan? Karena menopause kan sudah tidak ada keturunan lagi dia, sudah tidak ada haid lagi. Nah, itu tetap menunggu 4 bulan 10 hari. Yang tidak menunggu 4 bulan 10 hari itu hanya satu, orang hamil. Dia mau 4 bulan lebih atau kurang, yang ditunggu tetap kehamilannya itu sampai melahirkan. Dan di situ lucu ya kalau kita baca perbedaan fikih, bahwa orang yang hamil itu iddahnya selesai kapan? Itu sampai, mohon maaf, ada yang dibahas. Kalau sudah keluar kepalanya saja, itu iddahnya udah selesai. Tapi ya nggak masuk akal. Masa orang baru keluar kepalanya tanya nikah ya sama saya, itu nggak etis juga kan. Jadi ada yang mengatakan setelah bayinya keluar, meskipun ari-arinya masih di dalam. Ada sampai dibahas seperti itu fikih. Kita nggak boleh tertawa karena itu ijtihad para ulama. Kenapa? Ketika kehamilan itu sudah selesai dan suami meninggal, itu disegerakan. Itu supaya seorang perempuan, kalau ada laki-laki yang mau bertanggung jawab menikahinya, itu si bayi ini segera punya anak. Ayah, maaf saya kembali. Jadi ada yang memberikan recovery secara psikis. Jadi sang istri, sang anak yang baru lahir itu sudah bisa memiliki anak. Di sore hari memiliki ayah, salah terus ini saya. Sore harinya itu dia sudah bisa langsung punya ayah. Bahkan nggak usah sore hari, itu masih di situ, masih disiap-siapin sama si bidan, itu sudah bisa melangsungkan pernikahan. Nah, kalau anak tetap anak suami yang lama. Nah, tetapi ini ayah masuk dalam artian bukan ayah biologis ya. Ketika seorang, kan begini, seorang perempuan dan anak ketika kehilangan suami itu, atau bagi anak ini kehilangan ayah, itu ada kalanya dalam kondisi-kondisi tertentu segera perlu orang yang mengkafilnya. Mengkafil dalam artian bukan hanya masalah rizki uangnya ya, bukan masalah nafkah kehidupannya, tapi dalam kondisi tertentu kan banyak ada hal-hal yang kita tidak bahas di sini ya, secara psikis, apakah ini karena trauma perang atau karena trauma kejahatan atau dan sebagainya, keluarganya dan sebagainya. Ketika ada seorang yang baik, yang siap, itu begitu sudah keluar proses ya normalnya lah, saya kira nggak harus ini kepalanya udah keluar, boleh nggak? Itu yang nggak etis juga. Tunggu dulu sampai keluar semua prosesnya, hari-harinya udah selesai, ya paling nggak tunggu kemudian melangsungkan pernikahan. Meskipun masih di situ orangnya sudah boleh. Nah ini itu kenapa dibahas sedetil itu? Dan kata-kata yang menarik di sini, Al-Fakir nggak bahas 4 bulan 10 hari ya, itu rahasia. Dan para ulama mengakhirinya selalu wallahu a'lam bishawab. Allah yang tahu kenapa 4 bulan 10 hari. Ada hadisnya ya, ada hadisnya itu gini. Orang itu proses penciptaannya 40 hari pertama nutfah, 40 hari kedua alaqah, 40 hari ketiga mudghah, setelah itu ditiupkan ruh. Nah, itu hitungannya ditunggu sampai 4 bulan 10 hari. Kalau sudah 4 bulan 10 hari itu insya Allah ketika tidak terjadi apa-apa gitu, 4 bulan 10 hari dicek nggak ada kehamilan, nah, maka 4 bulan yang ke-11 hari sudah bisa melangsungkan pernikahan gitu ya. Nah, meskipun dunia secanggih apapun, sekarang di hari nggak usah hari kedua, hari itu meninggal suaminya, hari itu bisa diketahui seorang perempuan itu di dalam rahimnya ada keturunan atau tidak dengan kecanggihan teknologi. Tetapi para ulama tetap sepakat bahwa 4 bulan 10 hari itu harus ditempuh. Jadi contohnya yang tadi itu, baru akad nikah itu kurang apa? Itu sudah bisa dipastikan tidak ada apa-apanya. Orang baru akad nikah, dalam perjalanan pulang misalkan kecelakaan tadi dicontohkan ya, ternyata istrinya masih hidup, ya kan? Suaminya yang meninggal, itu tetap menunggu 4 bulan 10 hari. Makanya para ulama hanya menyimpulkan itu untuk menghormati yutawaffa di situ, menghormati sang suaminya, keluarga besarnya. Yang kedua yang menarik di sini, fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Nah, tidak ada salah bagi kalian, tidak ada dosa bagi kalian keluarganya, atau di sini walinya,
Karena begitu suami itu meninggal, kembali itu perwalian kepada keluarganya. Nah, jadi yang menarik di sini terjadi adat kalau ada seorang laki-laki meninggal, seorang istri itu, wallahu a'lam ini mulainya dari kapan, tapi dari dulu sudah ada. Istri harus berada di rumah. Jadi dalam tanda kutip itu terpenjara di dalam rumah. Padahal sebenarnya kalau dia mau keluar itu tidak ada masalah. Mau keluar, apalagi keluarnya itu hanya sekedar membeli keperluan hidupnya, itu tidak ada masalah. At-tarabbus di sini itu menunggu untuk proses kehidupan berikutnya, yaitu pernikahan. Kalau hanya untuk keluar, nggak ada masalah. Sebenarnya secara hukum fikih tidak ada masalah. Yang dilarang itu adalah memproses pernikahan. Itu yang mungkin sebagian kita, saya tidak mengatakan salah memahami, tapi sudah turun temurun menjadi adat sebenarnya. Ya, kalau ada seorang perempuan suaminya meninggal kemudian dia jalan-jalan, itu kesan masyarakat jadinya kurang baik. Padahal sebenarnya tidak ada masalah itu, selama memang sang perempuan ini tidak ada siap-siap untuk proses pernikahan berikutnya. Ini dibahas di ayat berikutnya. Wala junaha 'alaikum fima 'aradtum bihi min khitbatin nisa au aknantum fi anfusikum. Dan tidak ada dosa bagi kalian untuk menyindir dengan sindiran persiapan mengkhidmah perempuan yang sedang dalam iddah. Tetapi nanti ada peraturannya ya. Sindiran itu kalau dicontohkan dalam buku-buku fikih misalkan ya, karena memang ada kata-kata yang tidak pantas. Kita misalkan, tambah cantik aja sejak ditinggal suaminya. Itu sang perempuan ketika dipuji tersebut tidak perlu mengkonfirmasi. Apa maksudnya itu? Jauh itu tidak perlu dikonfirmasi. Itu memang bisa jadi itu sindiran bahwa saya pengen menikahi kamu, kata-kata itu. Nah, makanya ada kata-kata au aknantum fi anfusikum. Itu sudah dia nanggalin tuh. Wah, lama banget nih, baru 2 hari, masih 4 bulan 8 hari lagi, nanggalin lagi setiap hari. Itu Allah yang tahu. Illa an taqulu qaulan ma'rufa. Itu menandakan bahwa seorang perempuan boleh berbicara dengan laki-laki yang lainnya. Suaminya sudah meninggal, boleh berbicara. Tapi apa? Qaulan ma'rufa, pembicaraannya yang tidak ada hubungannya dengan pernikahan. Boleh berbicara masalah bisnis, berbicara masalah yang lainnya, tapi tidak masalah pernikahan. Kenapa? Ada larangan. Wala ta'zimu 'uqdatan nikah hatta yablughal kitabu ajalah. Jangan kalian berazam, itu ada yang menafsirkan menentukan tanggal pernikahan. Itu juga nggak boleh. Misalkan 4 bulan 10 hari. Di 4 bulan 10 hari itu mereka berdua, keluarganya, ini bukan berarti perempuannya langsung ya, keluarganya menentukan tanggal pernikahan di hari ke-4 bulan 15 hari lah katakanlah. Boleh nggak itu? Nggak boleh. Selesaikan dulu. Jadi ta'zimu di sini ada yang mengatakan al-qasdu, ada yang mengatakan penentuan akad. Di situ keinginan saja tidak diperbolehkan. Saya akan menikahi dia di hari sekian. Itu hanya bisa dipendam. Nanti kita lanjutkan ya. Hatta yablughal kitabu ajalah. Di sini bahasa iddahnya digunakan alkitab ajalah. Dia tetap harus menunggu. Pertanyaannya bahkan gini, yang harus menunggu itu cuma 2. Jadi perempuan yang ditalak mati, ditinggal mati maksudnya, dengan perempuan yang ditalak bain. Ditalak bain ya. Kalau ditalak roj'i, yang bisa disindir itu dengan sindiran mau menikah itu cuma 2. Jadi prosesnya itu bisa nantinya. Tapi perempuan yang talak roj'i itu tidak boleh. Ini sama-sama di dalam iddah ya. Di dalam iddah itu ada proses sindir menyindir, itu boleh meskipun dianjurkan untuk ditinggalkan. Tetapi kalaupun terjadi sindiran itu kepada keluarganya bisa membaca bahwa ini orang kayaknya mau nikahin anak saya, itu diperbolehkan. Itu hanya untuk orang yang dicerai mati dan orang yang dicerai talak bain. Kalau masih talak roj'i, talak yang bisa dirujuk kembali, itu tidak boleh. Harus clear, selesai iddahnya,
dan suami yang pertama tidak rujuk. Itu karena kemarin sudah kita bahas ya, suami yang pertama itu aula, lebih berhak dari laki-laki lain yang dia ingin nikahi, meskipun itu nanti ada prioritas berikutnya. Jadi ini kalau ditalak seperti ini, jadi ini talak bain, meninggalkan talak bain, nggak mungkin rujuk dengan suaminya, suami udah meninggal, ya kan? Dia harus menunggu 4 bulan 10 hari. Kalau sudah habis, dan ini dikatakan Alkitab artinya banyak, dan di sini Alkitab artinya iddah, ajalah. Wa'lamu anallaha ya'lamu ma fi anfusikum wahdharu. Allah itu tahu apa yang ada di dalam hati kalian, dalam diri kalian, maka hati-hati. Wa'lamu annallaha ghafurun halim. Nah ini kalau seandainya seseorang itu kemudian memproses pernikahan, itu dilarang. Tapi kalau menyindir itu wala junah. Bahasanya cuma di atas, wala junah alaikum fima arratum min khitbatin nisa. Kalau sindiran itu boleh, meskipun memang dianjurkan jangan dulu, karena menghormati suaminya, menghormati keluarga besarnya. Yang dilarang adalah wala ta'zimu uqdatan nikah. Dan ini bahasanya coba lihat, alimallahu annakum satadhkurunahun. Allah itu tahu bahwa kalian ini orang lain ya, laki-laki lain yang ingin menikahinya, itu sudah menginginkan dia. Satadhkurunahun itu ingat terus. Kenapa? Ya sudah bebas, suaminya sudah nggak ada, tetapi harus menunggu peraturan. Peraturannya 4 bulan 10 hari. Maka bahasanya di sini walakin la tu'iduhunna sirra. Sirra di situ bisa antara dia dengan sang perempuan, bisa antara dia dengan wali, sembunyi-sembunyi, itu tidak boleh. Misalkan perempuan nemuin bapaknya, bapak saya mau menikahi anak bapak setelah iddahnya selesai, boleh nggak kita prosesi lamarannya dilakukan di tanggal sekian sekian sekian. Nah itu kan sirra. Kemudian illa an taqulu qawlan ma'rufan, kecuali pembicaraannya tidak ada hubungannya dengan itu. Dan sirran yang tadi itu Allah tegaskan lagi, wala ta'zimu uqdatan nikah. Bahasanya di sini uqdah, akad. Jadi kita tidak diperbolehkan ingin menegaskan akad nikah dengan si perempuan itu, kecuali benar-benar sudah selesai. Hatta yablughal kitabu ajalah, sampai iddahnya selesai. Sebagian bisa bertanya, kok nggak adil ya yang iddah kalau ditinggal perempuan ditinggal mati ada iddahnya, tapi kalau yang meninggal istrinya, suami, ada iddahnya nggak? Nggak ada iddahnya. Tapi sebenarnya laki-laki ada iddahnya loh. Kalau dia punya istri 4, kemudian dia mencerai salah satunya, dia nggak boleh nikah lagi dengan perempuan lain kecuali iddahnya udah selesai. Harus tunggu dulu. Enggak, saya nggak bakal balik, tunggu dulu sampai iddahnya selesai. Jadi kecuali ini ya, dia balik lagi sama itu. Ini kecuali 4. Jadi dia nggak boleh nikah dengan perempuan kelima, karena perempuan salah satu ya istrinya yang 4 itu dia masalahnya masih menunggu, masih menggantung. Bisa balik, bisa lepas. Itu harus diperjelas dulu. Dia menikah dengan istri dengan perempuan yang lain, ternyata dia mau balik lagi sama yang sudah dicerai. Nah, nanti kan akhirnya pilihannya pahit. Yang baru dinikah dicerai lagi, dilepas. Yang tadi mau dirujuk balik. Nah itu nggak boleh. Harus diperjelas salah satunya. Nah, itu aja sebenarnya. Kalau dibilang laki-laki nggak ada iddahnya, ada ternyata. Jadi kalau perempuannya meninggal, laki-laki kenapa nggak ada iddah? Itu nggak usah dibahas di sini ya. Ini ayatnya nggak ada. Nanti itu kajian fikih, dan kajian bukan hanya fikih sebenarnya kalau kita membahas ayat. Itu etika Allah memilih kata-kata walladzina yutawaffawna di situ. Jadi orang kalau ditinggal, meskipun pada prakteknya ketika misalkan sang perempuan melahirkan anaknya selamat ya, sang perempuannya meninggal. Ini suami itu
menikah lagi diperbolehkan tidak harus menunggu iddah, itu keperluannya banyak. Ya kan? Bukan melulu masalah suaminya, karena si anak ini perlu segera ibu. Nah, itu beda dengan sebaliknya. Kalau seorang laki-laki meninggal, sang istri itu untuk menjadi single parent lebih kuat. Tapi seandainya single parentnya ini itu dia ada seorang laki-laki yang ingin menjadi ayah bagi si bayi tadi itu, maka tadi itu sampai perbedaan ulama itu nggak masuk akal kita tadi itu. Karena ada yang bilang begitu keluarnya keluar itu sudah boleh nikah. Ada yang bilang kalau udah semua, ya itu sama statusnya dengan sebaliknya. Jadi keperluannya untuk mengayomi dalam proses keluarga kecil. Nah ini kan tidak ada bahasanya, bukan bahasan fikih kalau udah kayak gini. Makanya pertanyaan sebaliknya itu tidak dijawab dengan fikih. Nggak adil dong kalau seorang perempuan meninggal, laki-laki nggak ada iddahnya. Nah, laki-laki nggak ada iddahnya itu kan dia nggak punya rahim. Anaknya jelas, ya kan? Kalau perempuan tidak, dia harus menunggu. Nah itu nanti diskusi kita bisa panjang. Nah, itu nanti bising-bising, kenapa yang melahirkan itu perempuan saja? Nah itu juga sama nanti. Kenapa laki-laki tidak hamil, tidak melahirkan? Nah itu nanti kita, kalau pertanyaannya itu kita terpancing dengan bias kajian gender atau yang membesar-besarkan antara perbedaan laki-laki dan perempuan, itu nggak selesai. Jadi kalau kita lari, kenapa yang melahirkan perempuan, yang mengasuh anak dekat menyusui itu perempuan, itu jawabannya sama dengan laki-laki yang kenapa? Karena dua-duanya memang berbeda, masing-masing punya peran. Itu Al-Fakir cukupkan sekian saja. Nah sekarang ada berikutnya pembahasan yang terakhir. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidhah. Sekarang ini cerai hidup ya. Kalau belum berhubungan badan. Dan itu nggak ada iddahnya. Tidak dibahas. Memang nggak ada iddahnya. Tidak dibahas. Tetapi di sini yang dibahas adalah seseorang ketika menceraikan istrinya itu, dia belum melunasi maharnya. Sudah ditentukan. Jadi mahar itu boleh utang loh sebenarnya. Tapi kalau di kita aib kayak menikah maharnya hutang. Nah, itu aib. Ini dalam kaidah fikih lain ya bahasanya. Nah, ketika belum ditentukan maharnya, di sini au tafridu lahunna fariidhah, dengan mahar menyusul misalnya. Saya nikahkan engkau dengan ini dengan fulanah binti fulan dengan mahar menyusul. Sah nikahnya. Itu nanti perbedaan fikihnya tidak kita bahas. Nah, ternyata mahar yang masih menyusul ini laki-laki tersebut menceraikan istrinya. Bagaimana? Maka di sini bahasanya wa matti'uhunna 'alal musri qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruh mata'an bil ma'ruf. Itu tetap berkewajiban memberikan maharnya. Bahasanya di sini wa matti'uhun, dan di sini hati-hati. Wa matti'uhun di sini na'udzubillahi min dzalik, itu ada yang dijadikan dalil nikah mut'ah. Jadi kata-kata wa matti'uhun. Makanya sangat ringan sekali nikah mut'ah, cerai. Na'udzubillah, itu apa bedanya dengan zina? Kita nggak bahas nikah mut'ahnya ya, karena akar katanya dari wa matti'uhun di sini. Wa matti'uhun di sini itu secara fisik itu bukan uang ya, apa yang bisa dijadikan seperti mahar. Bisa uang, bisa apa aja. Kalau melulu masa uang, nanti kita terjebak kepada penafsiran wa matti'uhunnya nikah mut'ah itu. Udah dicerai, nah ini imbalannya itu naudzubillah, itu kita perlakukan perempuan tidak manusiawi. Nah, haqqan 'alal muhsinin, itu hak bagi orang-orang yang baik, hak yang harus dilakukan. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidhah. Kalau maharnya sudah ditentukan, fanisfu ma faradtum, maka kalian harus membayar setengahnya. Misalkan saya nikahkan engkau dengan anak saya dengan mahar 10 miliar, tapi cicil bayar 2 miliar dulu misalnya. Ternyata cerai. Jadi dia masih punya hutang berapa setengahnya itu?
harus dibayar. Kenapa? Karena maharnya sudah disebutkan di situ. Karena di sini waqad faradtum itu sudah janji ya maharnya. Fanisfu ma faradtum illa ayyafuna aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah. Kecuali walinya adalah enggak usah lunasin. Itu udah banyak katanya. Iyalah 2M. Coba kalau sedikit. Nah, kalau mahar sudah diberikan semuanya, itu juga tidak punya hak untuk meminta lagi. Meskipun secara etika, tapi kalau saya kira kalau jumlahnya nggak terlalu banyak, itu pihak laki-laki juga tidak terlalu meributkan. Ini kan kasusnya kalau jumlahnya banyak, itu biasanya harta itu kan meskipun banyak sedikit itu relatif ya. Tapi kenapa Al-Quran sampai harus detil-detil ini? Coba kita bayangkan tadi kenapa 4 bulan 10 hari. Dan kenapa ketika meninggal tidak didetilkan? Ini sudah berhubungan badan atau belum? Ini perempuannya menopause atau tidak? Itu tidak dibahas. Hak-haknya tidak dibahas karena dibahas di surat At-Thalaq yang lain-lainnya. Pokoknya meninggal aja itu 4 bulan 10 hari. Nah, sekarang ketika dalam kondisi cerai hidup dibahas lebih detail lagi. Entar dulu dicerainya sebelum berhubungan badan itu maharnya udah lunas belum? Bahkan dibahas di sini maharnya sudah ditentukan belum? Karena kalau dipikir-pikir aneh ya, sampai ada seperti ini yang mungkin dalam kasusnya sangat sedikit. Sangat sedikit. Kenapa? Karena ini yang dilindungi adalah perempuan. Dari kemarin kita bahas ya, wal walidatu yurdi'na auladahum. Itu sampai ketika seorang laki-laki menceraikan istrinya, ini punya anak tidak, sudah berhubungan badan atau belum. Karena itu semuanya ada konsekuensinya. Dan itu, Masya Allah, kalau kita teliti betapa bahwa agama kita, Al-Quran khususnya, ini dibahasnya bukan di dalam hadis, di dalam Al-Quran. Yang kalau kita baca di dalam salat, itu mendapatkan pahala yang besar dan sah. Justru dianjurkan dibaca di dalam sholat. Ini peraturan yang mungkin bisa jadi pada saat kita baca ini kita tidak paham. Tetapi ini aturan digunakan untuk memproteksi khususnya perempuan. Lihat ketika Allah mengatakan illa ayyafuna, kecuali mereka, ayahnya, walinya. Dan ini terinspirasi dari perempuan yang ditinggal mati tadi, dicerai sebelum berhubungan badan. Itu memaafkan, tidak meminta. Itu tidak ada kewajiban. Tapi kalau mereka meminta, itu harus diberikan setengahnya. Di sini setengah. Jadi angka pecahan di dalam Al-Quran itu pasti tidak boleh ditakwil. Kalau angka utuh itu sebagian ada yang itu litilalah alal kathrah, untuk menunjukkan banyak. Tapi kalau angka pecahan di dalam Al-Quran itu tidak bisa ditakwilkan. Ayat warisan misalkan ini dapat 1/3, dapat 1/6, dapat 1/8, 1/4, itu tidak bisa ditakwilkan. Angka pecahan di dalam Al-Quran pasti. Kalau angka selain pecahan sebagian kecil itu masih bisa ditakwilkan. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Nah, ini juga dari pihak perempuan yang dicerai tadi sebelum berhubungan badan, itu sebaiknya memaafkan. Kalau memaafkan, maka itu lebih dekat kepada takwa. Karena memang tidak ada konsekuensinya kan. Kalau sebelum berhubungan badan kan perempuan statusnya memang janda. Tetapi dia itu di situ nanti ada para ulama fikih menyebutkan ketika dia dicerai seperti itu sebagian mengatakan dia statusnya bukan bikr. Karena sudah dicatatkan ya, di atas kertas dia statusnya janda, tetapi pada hakikatnya statusnya bukan janda, dia statusnya adalah masih gadis. Nah, itu kan konsekuensi fikihnya beda. Kalau meskipun tidak beda-beda jauh ya seorang janda dengan seorang gadis, tapi di dalam agama kita dibedakan itu adalah karena seorang kalau di dalam mazhab khususnya mazhab Hanafi itu yang menikahkan itu sang perempuannya sendiri, walinya itu dia menjadi saksi, orang tuanya siapa itu jadi saksi. Kalau jumhur ulama yang menikahkan itu tetap walinya, perlu saksi yang lainnya, tapi tergantung dengan walinya itu tetap
Jadi dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hanafi pun meskipun yang menikahkan sendiri, perempuan sendiri, dan khususnya kalau dia sudah janda, tapi sang wali dia punya keputusan menerima atau menolak sebagai saksi. Nah di sini kenapa dibilang wa anta'fu aqrabu littaqwa? Itu karena di dalam pernikahan bukan itu intinya. Jadi mahar itu simbol sebenarnya. Salah seorang laki-laki mengatakan saya sudah membayar kamu mahar tuh mahal. Kemudian kita katakan kamu sudah menjadi milik saya. Itu berarti kayak jual beli dong. Meskipun dalam akadnya hampir sama, tetapi beda. Mahar itu simbol. Buktinya apa? Mahar itu tidak harus benda. Mahar itu boleh manfaat. Kalau seorang dinikahi maharnya adalah mengajar surat Ar-Rahman, boleh nggak? Boleh. Maharnya adalah kayak Nabi Musa alaihissalam. Dia bekerja kepada bapaknya berapa? 8 tahun ya. Kalau disempurnakan 10 lebih bagus. Kan maharnya itu bukan fisik, bukan bentuk uang, bukan bentuk kekayaan, tapi maharnya itu manfaat, dan itu jumhur ulama membolehkan. Ummu Salamah maharnya ketika menikah dengan Abu Salamah masuk Islam. Ya kan? Maharnya itu dengan masuk Islam. Aku mau nikahin kamu. Maharnya apa? Maharnya kamu masuk Islam. Dia begitu masuk Islam, boleh nggak itu dinikahkan mereka? Nggak boleh. Karena maharnya itu adalah yang menentukan sebenarnya. Itu tuntutan adalah dari istrinya, suami yang atau calon suami yang memenuhinya. Itu dalam kasus seperti itu kalau dicerai, setengahnya gimana? Nggak bisa. Oh saya setengah Islam dong. Nggak bisa. Yang setengah ini itu tansif di sini adalah tansif tadi itu, yang konsekuensi bisa disetengahkan, harta ya tentunya. Kalau manfaat tidak bisa. Boleh, tapi agak mustahil juga. Misalkan mengajarkan surat Ar-Rahman, kemudian dicerai, kan maharnya kan udah ditentukan. Oke lah, kita hitung surat Ar-Rahman ada berapa ayat. Saya baru ngajar 3 ayat. Oke, hari ini aja ya selesai sampai setengahnya. Nah, itu penafsiran hukumnya beda, karena itu manfaat, bukan mahar yang berbentuk fisik atau uang. Terakhir Allah mengatakan wala tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Seseorang jangan sampai proses perceraian ini menghilangkan kebaikan sebelumnya. Jadi begini, ini kan kasus-kasus perceraian itu, mohon maaf, kadang membuat seorang laki-laki dan perempuan itu seolah-olah sebelumnya tidak ada hubungan baik. Padahal cerai itu dimulainya dengan apa? Nikah. Nikah itu kenapa? Saling mencintai. Nikah itu apa? Hubungan silaturahim. Kemudian ketika bercerai, Masya Allah, permusuhannya melebihi Tom and Jerry, ya kan? Permusuhannya itu kayak musuh bebuyutan yang tidak bisa berdamai. Dan jangan sampai kalian melupakan kebaikan yang sudah pernah ada. Jangan sampai kalian melupakan keutamaan satu dengan yang lainnya. Jangan sampai kalian melupakan yang tadinya satu tim itu dilupakan. Tim itu artinya apa? Bukan laki-laki dan perempuan, besan dan besan. Apalagi kalau punya anak, itu adalah satu tim kecil dalam proses rangka yang sering Al-Fakir sebut adalah rekayasa kebaikan sosial. Maka wala tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Ini mungkin yang bisa kita tadabburi pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan tujuan kita mengkaji pembahasan yang berhubungan dengan perceraian ini tidak lain dan tidak bukan supaya pertama kita ingat Allah, karena tadi yang disebut adalah waladina yutawaffawna, berarti ada al-mutawaffi, yaitu Allah, supaya kita ridha. Bahkan dalam proses perceraian itu sendiri, cerai hidup atau cerai mati, seorang yang ditinggal atau dicerai dia akan ridha. Ini keputusan Allah. Nah, ini akhirnya seseorang ketika bercerai dia cerai baik-baik aja. Kayak dulu ketika Al-Fakir kisahkan seorang ulama yang menceraikan istrinya, tiba-tiba padahal dia adalah orang yang harmonis, dihormati orang, kemudian dia ditanya, kenapa Anda ceraikan istri Anda? Jawabannya, dia sekarang statusnya masih istri saya. Sebelum kertas-kertas perceraian itu resmi, ada saksinya harusnya.
Nah, setelah dicerai istrinya, ditanya kenapa Anda menceraikan istri Anda? Jawabannya, dia sekarang sama dengan perempuan yang lainnya. Di muslimah yang lainnya itu aibnya sama. Saya tidak boleh membukanya kecuali untuk keperluan persidangan dan lain sebagainya. Nah, ini menandakan bahwa dalam pernikahan pun yang terjadi di dalam keluarga kita itu rahasia antara mereka berdua. Dalam perceraian pun itu sebaiknya memang tidak diobral secara publik, karena itu ruangnya adalah al-akhwal asy-syakhsiyah, ruang yang sangat-sangat privat. Wala tansawul fadla bainakum, maka itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik prosesnya ataupun pilihan yang Allah berikan. Ini sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jika ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi atau kita diskusikan, bisa kita lanjutkan. Sementara kita tutup. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.